Selamat pagi Pak Hans dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini akan membahas terkait bab 5, yaitu mengenai dengan perencanaan dan pengendalian penjualan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Clara Angelika dengan NIM 20153, kemudian Hosiana Krisma dengan NIM 20159, dan Marcelina Arneta dengan NIM 20182. Baik, kita masuk kepada topik yang pertama, itu terkait dengan perencanaan penjualan sendiri. Nah, dalam proses perencanaan penjualan itu merupakan bagian yang terpenting dari suatu anggaran dalam perusahaan, karena dalam eh, perencanaan ini mencakup dan menjadi dasar bagi keputusan manajemen suatu perusahaan tentang pemasaran dan keputusan-keputusan yang menjadi dasar dalam rencana penjualan yang komprehensif bagi suatu perusahaan. Nah, rencana yang komprehensif ini tercakup atau mencakup atas dua, yaitu rencana penjualan yang strategik dan rencana penjualan yang taktis. Nah, selain atas komprehensif tersebut, rencananya juga menyangkut keputusan seperti tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan-kebijakan lain dalam suatu perusahaan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam dasar penyusunan perencanaan penjualan yang dimana terbagi atas 5 dasar, yaitu yang pertama karakteristik pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, karakter dalam uh, dasar penyusunan ini mencakup atas luas pasar, bagaimana suatu perusahaan itu mencakup target pasar yang akan diambil, kemudian keadaan persaingan serta keadaan konsumen. Apakah persaingan dalam suatu perusahaan itu menjadi uh, daya saing bagi kompetitor-kompetitor lainnya. Kemudian juga ada kemampuan finansial. Dalam finansial ini mencakup berbagai pembiayaan-pembiayaan seperti pembiayaan pasar, kemudian target penjualan yang akan diambil suatu perusahaan, biaya bahan baku, termasuk juga biaya tenaga kerja dan promosi serta pemasaran. Kemudian ada faktor SDM atau mencakup dengan sumber daya manusia, yang dimana faktor SDM ini akan menjelaskan terkait dengan apakah sumber daya manusia yang diambil dalam suatu perusahaan itu menjadi tenaga kerja yang sudah memadai di dalam satu perusahaan. Kemudian ada faktor teknis. Dalam faktor teknis ini terkait dengan mesin serta alat apa yang digunakan dalam suatu perusahaan, serta dimensi waktu. Boleh next? Nah, dalam ramalan dan rencana penjualan ini merupakan suatu alat yang dapat digunakan manajer dalam membuat rencana penjualan, dan rencana penjualan itu meliputi 3, yaitu yang pertama ada rencana periklanan, promosi penjualan, serta rencana biaya penjualan dan rencana pemasaran. Nah, selanjutnya mungkin saya akan membahas sedikit tentang rencana penjualan strategis versus taktis, maaf. Yang pertama, dalam rencana penjualan strategis ini terbagi atas 3 kategori, yaitu dimensi waktu, penyusun, dan karakteristik. Dalam strategis tersendiri, dimensi waktunya itu berkisar 5-10 tahun, dan penyusunnya terkait dengan manajemen puncak, serta karakteristik dari strategis itu meliputi menggunakan pengelompokan produk dan luas dengan pertimbangan terpisah antara produk dan jasa, serta mencakup analisis mendalam potensi pasar yang akan diambil dalam suatu perusahaan. Kemudian dalam rencana penjualan taktis berkisar antara 1 tahun, yang dimana penyusunnya bersama oleh manajemen di semua tingkatan, dan karakteristiknya terbagi atas 2, yaitu disusun berdasarkan evaluasi dan disusun dengan menunjukkan jenis produk. Kemudian dalam pendekatan teori pertama itu
dalam teori ekonomi sendiri, ini dalam perusahaan itu menggunakan teori permintaan atau teori penjualan. Nah, harga jual yang memiliki keterkaitan dengan kuantitas atau volume dan penjualan karena merupakan hasil akhir dari interaksi permintaan dan penawaran produk. Nah, dari hasil akhir inilah yang membuat teori permintaan. Nah, teori permintaan ini menyebutkan bahwa jumlah produk yang diminta pembeli pada periode tertentu bergantung dari harga jual. Nah, kemudian untuk harga jual sendiri, baik, dalam harga pasar itu ditentukan oleh perpotongan antara kurva yang bisa teman-teman lihat seperti pada gambar, yaitu kurva permintaan dan penawaran. Pada titik pertemuan ini disebut sebagai titik equilibrium, di mana jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Dalam gambar 5.1 ini, ditunjukkan posisi equilibrium terjadi pada harga Rp10 di harga jual dan kuantitas penjualan sebanyak 1.200 unit. Nah, harga jual memiliki keterkaitan dengan kuantitas volume dan penjualan karena merupakan hasil akhir dari interaksi. Makanya itu disebut dengan kurva permintaan dan penawaran. Mungkin bisa next. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tambahan terkait dengan pendekatan pertama. Oleh karena itu, sebagai penjual yang mengajukan penawaran, manajemen harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual. Antara lain pertama, estimasi terhadap kurva permintaan tadi yang menyebutkan bahwa perubahan tingkat harga akan memengaruhi perubahan tingkat permintaan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam pendekatan kedua yang akan dilanjutkan oleh Marcelina. Pada Marcelina dipersilahkan. Selanjutnya untuk pendekatan kedua yaitu penentuan harga berdasar biaya. Berbagai kesulitan penerapan tersebut mengarahkan manajemen menggunakan pendekatan kedua yaitu kurva biaya per unit. Yang pertama itu ada cost plus pricing. Harga jual yang ditetapkan harus dapat menutup seluruh biaya. Jika tidak, maka perusahaan tidak mampu mempertahankan hidupnya. Harga jual yang ditetapkan sedikit di atas biaya variabel saja hanya dapat dibenarkan untuk jangka pendek dan dalam kondisi tertentu. Untuk jangka panjang, maka seluruh biaya adalah relevan untuk menentukan harga jual dan harus mempertimbangkan secara eksplisit agar tujuan laba jangka panjang dapat tercapai. Dengan demikian, semakin tinggi volume produksi, maka semakin besar biaya total tanggung yang ditanggung. Tetapi biaya persatuan produk akan turun. Selanjutnya itu non-price based competition. Untuk non-price based competition ini, persaingan tidak hanya atas dasar harga, tetapi juga faktor lain seperti kualitas produk, pelayanan, promosi, dan semuanya yang membutuhkan biaya atau anggaran baru. Pada dasarnya, secara fakta, para pembeli beroperasi dengan berbagai kendala dan terkadang membuat pilihan semata-mata berdasarkan kepentingan pribadinya. Namun, upaya memaksimalkan nilai yang diterima pelanggan merupakan kerangka acuan yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Yang implikasinya yang pertama yaitu, perusahaan harus menentukan nilai pelanggan dan jumlah biaya pelanggan dari penawaran masing-masing pesaingnya. Lalu yang kedua yaitu, perusahaan yang kalah dalam penawaran nilainya memiliki dua alternatif tindakan yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan atau menguatkan produk, atau yang kedua itu mengurangi biaya pembeli. Mungkin teman-teman bisa melihat dalam gambar 5.2 tersebut dapat dilihat bahwa volume permintaan dapat dipengaruhi. Namun ada di atasnya dan juga membuktikan berlakunya A, the law of diminishing return, lalu yang B itu permintaan potensial ada batasnya karena pembeli menjadi jenuh. Next. Lalu selanjutnya itu konsep perencanaan penjualan komprehensif. Dalam penyusunan konsep anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala kegiatan di bidang penjualan. Komponen-komponen pokok konsep anggaran penjualan itu yang pertama ada komponen dasar penyusunan anggaran penjualan komprehensif. Dalam komponen dasar ini terdapat 4 faktor yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi variabel eksternal, lalu menyusun tujuan perusahaan, lalu menyusun strategi perusahaan, lalu menyusun forecast penjualan. Next. Selanjutnya ada komponen untuk menyusun anggaran penjualan.
Komponen ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu komponen, rencana strategis, dan rencana taktis. Untuk komponen kebijakan manajemen dan asumsi sendiri, rencana strategisnya itu luas dan umum, dan rencana taktisnya terima dan spesifik untuk tahun tersebut. Lalu untuk rencana pemasaran, rencana strategisnya itu tahunan dan kelompok utama, lalu rencana taktisnya itu terinci untuk produk dan pertanggungjawaban. Yang ketiga itu komponen anggaran promosi dan iklan. Rencana strategisnya itu umum dan per tahun. Rencana taktisnya terinci dan spesifik untuk tahun tersebut. Lalu yang keempat ada komponen anggaran biaya distribusi dan penjualan. Rencana strategisnya itu total biaya tetap dan biaya variabel. Lalu rencana taktisnya itu biaya tetap dan variabel per bulan dan pertanggungjawaban. Next. Lalu yang terakhir ada komponen biaya pemasaran yang dianggarkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari anggaran penjualan. Terdapat 7 langkah yang diperlukan untuk menyusun rencana penjualan komprehensif, antara lain yang pertama, membuat pedoman manajemen untuk perencanaan penjualan, lalu menyiapkan forecast penjualan, lalu menyusun semua data yang relevan, selanjutnya ada informasi tentang pesaing utama perusahaan, lalu kebijakan tentang berbagai upaya pemasaran untuk memenangkan persaingan, lalu ada membuat rencana penjualan strategis dan taktis, dan yang terakhir, menjamin komitmen manajerial untuk mencapai tujuan rencana perusahaan yang menyeluruh. Next. Lalu ada pengendalian penjualan dan biaya-biaya yang terkait. Penyusunan anggaran penjualan yang realistis dan dilengkapi dengan komitmen top manajemen, di dasar dilakukannya pengendalian efektif terhadap upaya penjualan dan biaya pemasaran. Di sini perlu digarisbawahi bahwa komponen rencana penjualan harus dapat menentukan pertanggungjawaban, karena ini menjadi dasar pengendalian yang efektif. Pengendalian dalam fungsi penjualan harus dipandang sebagai kegiatan yang komprehensif, meliputi volume penjualan, harga jual, penghasilan penjualan, dan biaya promosi, serta biaya distribusi. Pengendalian efektif dari kegiatan penjualan juga memerlukan laporan kinerja periodik oleh pusat tanggung jawab yang mencakup penjualan dan biaya. Contoh standar khusus untuk tujuan pengendalian penjualan adalah yang pertama, jumlah kunjungan per periode untuk setiap pelanggan. Lalu yang kedua, jumlah peluang baru yang memenuhi syarat. Lalu yang ketiga, jumlah pelanggan baru yang prospektif. Yang keempat itu nilai penjualan langsung per tenaga penjual. Yang kelima, nilai penjualan sebagai presentase terhadap nilai penjualan. Yang keenam itu ada ukuran pesanan rata-rata. Yang ketujuh, jumlah pesanan yang tidak dapat diterima. Yang kedelapan, jumlah pesanan tiap kunjungan. 9, kuota nilai penjualan tiap tenaga penjual per periode. Dan yang terakhir, daerah penjualan masing-masing tenaga penjual. Untuk laporan kinerja sendiri menurut untuk pusat tanggung jawab. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hosiana. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kasus penyusunan rencana penjualan pada perusahaan garmen di Indonesia. Faktor internal dan eksternal perusahaan memiliki pengaruh besar pada pencapaian penyusunan rencana penjualan yang realistis. Untuk itu, manajemen perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor tersebut dan dampaknya bagi perusahaan. Beberapa faktor eksternal dan internal yang perlu dipertimbangkan mencakup, yang pertama itu faktor eksternal, mencakup kebutuhan masyarakat akan produk, harapan pemerintah terhadap industri garmen, persaingan usaha dan kemampuan perusahaan merespons, faktor perkembangan teknologi, faktor ekspor-impor produk sejenis, kemudian tingkat pendapatan atau daya beli masyarakat, dan kemungkinan masuknya pesaing baru. Untuk faktor internal yang perlu dipertimbangkan mencakup kapasitas produksi yang dimiliki, kemampuan perusahaan untuk merebut pasar produk, kemampuan pembelanjaan yang dimiliki perusahaan, dan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir ada faktor keinginan manajemen tentang posisi yang harus dicapai perusahaan di masa mendatang. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit contoh kasus penyusunan anggaran penjualan dari perusahaan garmen itu sendiri. Contoh di sini adalah perusahaan Utama Jaya, adalah perusahaan paving terbesar di Surakarta dan menghasilkan 3 jenis produk, di antaranya yaitu cladding bricks, paving block,
dan Grace Block. Berikut adalah data penjualan selama 5 tahun terakhir. Untuk yang pertama, data yang pertama adalah wilayah pemasaran produk. Di Jawa Tengah ada beberapa kota, Jawa Timur juga terdapat banyak kota, dan di Jawa Barat atau DKI terdapat Bandung, Bogor, dan Jakarta. Kemudian di sini juga tertera volume penjualan selama 5 tahun terakhir sesuai pada tabel. Kemudian di bagian C, perkembangan produk yang dihasilkan. Sampai dengan tahun 2019, perusahaan hanya memproduksi produk cladding bricks. Tahun 2020 ditambah lagi dengan produk paving block, dan tahun 2021 perusahaan memproduksi produk grass block. Dengan perincian volume penjualan per triwulan dalam meter persegi adalah sebagai berikut yang tertera dalam tabel. Selanjutnya, kita menghitung ramalan atau forecast penjualan tahun 2021 dengan metode semi-average. Setelah diketahui data tentang volume penjualan selama 5 tahun terakhir, maka dapat diestimasikan volume penjualan yang akan dicapai pada tahun 2021 dengan menggunakan tren semi-average. Untuk tabel yang lengkapnya tertera pada buku halaman 120. Kemudian di bawahnya terdapat keterangan untuk menghitung persamaan. Di sini terdapat persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana nilai A adalah sigma X1 atau sigma X2 bergantung tahun dasar. Kemudian nilai B ada dalam kurung sigma X2 dikali sigma X1 dibagi N. Dan didapatkan hasil yaitu nilai A-nya sebesar 706.808. Kemudian nilai B-nya didapatkan 18.118,4. Dan dimasukkan ke dalam rumus, persamaan trennya Y sama dengan 706.808 ditambah 18.118,4 dalam kurung X dibagi 2. Untuk yang E, variasi musim, untuk menghasilkan peramalan penjualan yang lebih rinci, maka digunakan analisis indeks musim dengan manfaat metode ratio to trend. Berikut adalah perhitungan indeks untuk setiap triwulan dan ramalan penjualan untuk tahun 2021. Indeks musim untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, teman-teman bisa lihat pada tabel yang sudah tertera di PowerPoint. Kemudian ini ada ramalan forecast penjualan tahun 2021 setiap triwulan. Langsung masuk ke yang distribusi penjualan. Perusahaan selama ini memfokuskan pemasaran di 3 wilayah utama, yakni wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat atau DKI, dan Jawa Timur. Selama 5 tahun terakhir, perbandingan kontribusi pendapatan untuk masing-masing wilayah per produk adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada proporsi penjualan masing-masing produk dan daerah pemasaran dalam persentase. Kemudian, di sini dijelaskan juga distribusi penjualan secara rinci setiap jenis produk dan wilayah pemasaran dalam satuan meter persegi. Teman-teman bisa melihat pada tabel di bawah ini. Lalu, kita masuk ke perkiraan harga jual per meter persegi adalah harga jual per meter persegi untuk masing-masing produk untuk wilayah Jawa Tengah adalah sebagai berikut. Dan untuk Jawa Barat atau DKI dan juga Jawa Timur, nilainya secara umum ini adalah sama. Kemudian, yang terakhir adalah rencana atau anggaran penjualan. Setelah dihitung jumlah penjualan untuk setiap wilayah pemasaran, setiap jenis produk, dan per triwulan, maka dapat disusun suatu anggaran penjualan sebagai berikut. Berikut ini adalah rencana penjualan di Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir juga ada rencana penjualan untuk Jawa Barat dan Jawa Timur. Teman-teman bisa menyimak pada tabel yang sudah ada di PowerPoint atau di buku. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya.